Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah ke kitab Sahih Targhib wa Tarhibnya. Kita masuk ke bab at-targhib fi salatil jamaah. Wa ma jaa fi man kharaja yuridul jamaah fa wajadan nas qad sallau. Anjuran untuk salat berjamaah dan tentang orang yang keluar dari rumahnya ingin salat berjamaah. Ternyata sesampainya di masjid, ia dapati orang-orang telah selesai sholat. Terjadi ikhtilaf para ulama. Yang pertama tentang hukum sholat berjamaah atas laki-laki, Pak. Setelah para ulama semua ijma sepakat bahwa wanita tidak wajib untuk sholat berjamaah. Jumhur, ini pendapat imam yang tiga, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya diantaranya hadis, sholatul jamaah afdal min sholatil fadh bi 27 darajah. Sholat berjamaah ya lebih utama daripada sholat apa? Sendirian. Kata mereka, kata-kata afdol, lebih utama, itu menunjukkan bahwa hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Sebab kalau misalnya sholat berjamaah wajib, maka berarti sholat sendirian dosa. Bagaimana sesuatu yang wajib hendak dibandingkan dengan yang dosa? Ya, tentu ini tidak boleh, kata mereka. Tapi ketika dibandingkan oleh Nabi SAW, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, itu menunjukkan bahwa sholat sendirian boleh, dan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib atas laki-laki. Iya. Dalilnya yang pertama yaitu hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Ibnu Ummi Maktum, seorang lelaki yang buta. Dia berkata, ya Rasulullah, inni rajulun a'ma laysa li qaidun yaquduni ilal masjid. Hai Rasulullah, aku buta dan aku tidak memiliki penuntun untuk menuntunku ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah? Kata pertama kali Rasulullah membolehkan. Falamma walla, ketika orang itu pergi, Rasulullah memanggilnya lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Atasma'un nida, apakah kamu mendengar adzan? Kata Ibnu Maktum, iya, mendengar. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu datang. Di sini Nabi SAW tetap menyuruh orang yang buta untuk datang ketika mendengarkan adzan. Iya. Maka apabila orang buta saja yang diberikan rukhsah, tetap disuruh oleh Nabi SAW untuk datang
bagaimana dengan orang yang tidak buta? Demikian pula jumhur berhujjah dengan hadis laqad hamamtu an amura bi rajulin fayu'adzan laha atau fayu'adzan lis-shalah thumma amartu bi rajulin fatuqam fayaumun nas thumma antaliqu ila rijalin la yashhaduna as-shalah fa uhariq alaihim buyutahum aw kama qala. Aku ingin sekali menyuruh seseorang azan, lalu qomat, lalu aku suruh seseorang jadi imam, kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah untuk aku bakar rumah mereka itu. Di sini Nabi SAW beliau ingin sekali membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah, dan beliau tidak lakukan karena di rumah ada orang-orang yang memang tidak wajib untuk sholat berjamaah seperti wanita dan anak kecil. Maka ini menunjukkan bahwa hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Mohon maaf Pak, cara duduk Bapak dilarang oleh Rasulullah SAW. Seseorang duduk dengan bertelekan di masjid di atas kaki tangan kiri itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib atas laki-laki. Kemudian para ulama berbeda pendapat lagi. Apakah syarat sholat berjamaah itu di masjid? Artinya kalau tidak di masjid maka berjamaahnya tidak sah. Jumhur ulama, dan saya ingat ini pendapat mazhab imam yang 4, bahwa tidak disyaratkan harus di masjid. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa syarat sholat berjamaah itu harus di masjid. Dan pendapat jumhur itu yang kuat Pak, karena Nabi SAW ketika safar tetap melakukan sholat berjamaah, bukan di masjid. Di Hudaybiyah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah sholat berjamaah di Hudaybiyah bersama para sahabat. Maka dari itu pendapat yang sahih tidak disyaratkan harus di mana? Di masjid. Namun bagi mereka yang mendengar adzan di masjid, maka hendaknya ia pergi ke masjid. Kenapa? Karena di situ Ibnu Maktum ditanya oleh Rasulullah SAW, atas ma'un nida, kamu mendengar adzan tidak? Mendengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ajib, datanglah. Nanti itu menunjukkan bahwa kalau kita mendengar adzan di masjid, maka hendaknya kita pergi kemana? Ke masjid. Baik, kita bahas hadis ke-402. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatul rajuli fi jama'ah tudha'af fi salatihi fi baitihi ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazal al-malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah ma lam yuhdits Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tabara as-salah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang laki-laki berjamaah itu melebihi salatnya di rumahnya dan di pasarnya 25 kali lipat. Yang demikian itu adalah bahwa apabila dia berwudu
lalu ia membaguskan wudunya, kemudian keluar menuju masjid. Tidak ada yang mengeluarkan ia kecuali sholat. Tidaklah ia melangkah satu langkah pun kecuali akan diangkat untuknya satu derajat dan digugurkan darinya satu kesalahan. Apabila ia sholat, yaitu di masjid, maka malaikat akan terus mendoakannya selama ia berada di tempat sholatnya, selama ia belum berhadas. Allahumma sholli alaih, Allahumma arhamhu. Ya Allah, bersalawatlah untuknya. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan senantiasa ia berada di dalam sholat selama ia menunggu sholat. Dikutip Imam Bukhari, dan ini lafaz Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini akhirnya kita ambil faedah yang pertama itu bahwa sholat berjamaah lebih utama, Pak, ya, di masjid dibandingkan di rumah dan di pasar. 25 kali lipat. Dan ini merupakan keutamaan yang agung tentunya. Antum saja kalau disuruh milih, Anda mau ngasih ente nih gratis, mau pilih 1.000 apa 25.000, kira-kira antum milih yang mana, Mas? Gratis. Mau milih 1.000 atau 25.000? Kalau antum milih yang 1.000, orang boleh mengatakan blow on ente. 25.000 ambil aja gratis kok buat ente. Demikian pula orang yang memilih sholat di rumahnya sementara sholat di masjid pahalanya luar biasa, ya kita katakan ini orang akalnya kurang, Mas. Ini orang tidak ada semangat untuk meraih banyak keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang zuhud, tapi zuhudnya dari pahala. Kalau zuhud dari dunia kan terpuji ya. Nah ini zuhudnya dari pahala gitu loh, Mas. Iya, nanti zuhud banget. Iya, tapi zuhud yang tercela. Maka dari itu ya, orang yang beriman ketika mendengar pahala yang begitu besar, dia semangat. Orang yang beriman tuh lebih semangat dengan pahala akhirat, Pak, dibandingkan dengan pahala dunia, Pak. Masalahnya kita ini, Pak, lebih semangat kepada pahala dunia dibandingkan pahala akhirat. Pak, ya, yang sholat subuh berjamaah di masjid berapa sih, Pak? Kalau antum misalnya umumkan sholat subuh, nanti setelah sholat subuh akan ada pembagian uang per orang 2 juta. Kira-kira masjid penuh nggak, Pak? Area kan penuh. Tapi dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak tergerak hatinya. Nggak tertarik dengan pahala. Ya, seakan-akan janji Allah itu hanya sebatas omong kosong. La haula wala quwata illa billah. Nah ya akhi, orang yang beriman mendengar pahala itu lebih semangat karena dia yakin akan adanya kehidupan akhirat. Dia yakin adanya surga Allah. Dia ingin masuk surga. Sementara modal dia untuk masuk surga apa? Kalau bukan amal, kalau bukan memperbanyak pahala, memperberat timbangannya pada hari kiamat. Makanya akal Islam, ya, seorang mukmin ketika mendengar panggilan adzan hayya 'alas shalah, semangat dia. Iya. Sedangkan orang munafik ketika mendengarkan panggilan adzan, kata Allah bahwa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya, berat. Mau pergi ke masjid berat. La haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita mendapatkan pada diri kita, Pak, mau pergi ke masjid berat, maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena antum terkena penyakit nifak. Iya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala,
tentang sifat orang munafik juga. Walau aradul khuruja la'a'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Kalaulah mereka ingin keluar di jalan Allah, tentu mereka akan mempersiapkan terlebih dahulu dengan berbagai macam persiapan. Akan tetapi Allah tidak suka keluarnya mereka di jalan Allah itu. Maka Allah pun jadikan mereka berat untuk keluar. Jadi kalau kita mau pergi ke masjid berat, dijadikan hati kita berat oleh Allah, Pak, itu artinya Allah nggak suka sama kita. Iya. Tentu kita tidak ingin seperti itu, akhi. Maka ketika kita yang mendengar adzan, sambut dengan penuh gembira. Kata Ibnu Abbas, yukrahu ya li ahadin an yakuma ila shalah wa huwa kaslan. Makruh, sangat tidak disukai, ya, seseorang berangkat atau berdiri menuju salat dalam keadaan malas. Kenapa? Karena ini memang sifat orang munafik, ya, akhi. Maka kewajiban kita, akhi, semangat, ya, mendengar adzan semangat, karena kita yakin ini pahala besar. Faedah selanjutnya akan Islam pada sini menunjukkan anjuran berwudu di rumah, bukan di masjid. Karena Nabi mengatakan di situ, wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid. Yang demikian itu apabila ia berwudu lalu ia membaguskan wudunya kemudian keluar menuju masjid, itu menunjukkan bahwa yang dianjurkan itu, Pak, wudunya di mana? Di rumah. Makanya antum salah kalau antum misalnya mikir gini, gampanglah nanti wudunya di masjid aja. Kita katakan antum salah. Kenapa? Karena di situ Nabi mengatakan dengan kata-kata idza. Sebagian ulama mengatakan bahwa, ya, syarat untuk mendapatkan pahala-pahala besar ini adalah berwudu di rumah. Karena idza itu min harfi syart, termasuk huruf syarat dalam bahasa Arab. Ya, antum yang pernah belajar nahwu, ketika antum bahas tentang huruf syarat, antum akan dapatkan bahwa idza itu termasuk harfu syarat. Ya, kata Nabi yang demikian itu idza apabila ia berwudu lalu ia membaguskan wudunya kemudian pergi kemana? Ke masjid. Berarti itu menunjukkan, ya, bahwa hendaknya wudunya di mana? Di rumah, Pak, bukan di masjid. Di sini kita ambil faedah yang selanjutnya, akhi, yaitu fadlu al-masyi ilal masjid, keutamaan berjalan menuju masjid. Karena Nabi mengatakan di situ, summa kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah. Kemudian ia keluar menuju masjid, tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali sholat. Artinya niat dia cuma mau sholat, udah. Mau pergi ke masjid mau sholat, bukan mau janjian sama teman. Sebagian orang kan mau pergi ke masjid ngapain? Janji ada sama teman gitu kan. Nabi mengatakan tidak ada yang mengeluarkan dia ke masjid kecuali sholat. Maka tidaklah ia melangkahkan satu langkah pun kecuali akan diangkat padanya untuknya satu derajat dan digugurkan untuknya satu kesalahan. Oh, luar biasa sekali. Sebagaimana hadisnya telah lewat juga. Iya. Bayangkan, Pak, kita ini banyak dosa nggak, Mas? Wallahi kita banyak dosa, okay. Apalagi zaman sekarang, zaman penuh fitnah. Maka karena kita mengakui diri kita banyak dosa, yang kita pikirkan tuh bagaimana caranya menggugurkan dosa-dosa kita, Pak. Dan alhamdulillah amal-amal yang menggugurkan dosa ternyata banyak, Pak. Alhamdulillah. Di antaranya jalan menuju masjid.
Berjalan menuju masjid itu menggugurkan dosa, bayangkan. Karena Nabi mengatakan tidaklah ia melangkahkan satu langkah kecuali dengan satu langkah itu Allah angkat untuknya satu derajat, Allah gugurkan untuknya satu kesalahan. Yang dimaksud dengan dosa di sini kesalahan, dosa kecil ya. Adapun dosa besar kata para ulama tidak bisa dihapus dengan langkah menuju masjid. Iya, dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalnya antum langkah ke masjidnya ada 400 langkah. 400 langkah. Lumayan ya. Bolak-balik 400 langkah. Berarti 400 dosa yang sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 400 derajat Allah tinggikan, Masya Allah. Kira-kira antum kita tertarik nggak sih sama kayak ginian, Mas? Iya. Tentu bagi mereka yang ingin mendapatkan ampunan Allah, bagi mereka yang ingin dosanya digugurkan, harusnya semangat ini, Pak. Dan sudah pernah kita sebutkan ya, bahwa salafus soleh dahulu itu, Pak, mereka pergi ke masjid itu langkahnya diperkecil, Pak. Karena disebutkan dalam hadis, ya, Nabi mengatakan, ya, baik dipanjangkan maupun dipendekkan sama aja pahalanya. Tapi kalau antum pergi ke masjid, langkahnya kalau bisa dipendek-pendekin aja, Pak. Biar lebih banyak lagi. Kalau 1 meter biasanya 2 langkah misalnya, antum jadikan 4 langkah. Cuma masalahnya sampai ke masjidnya lama. Iya. Faedah selanjutnya, ayyuhal ikhwah. Di sini menunjukkan di antara orang-orang yang didoakan malaikat itu orang yang sholat berjamaah di masjid. Karena Nabi mengatakan fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Apabila ia telah sholat, maka malaikat terus saja mendoakan dia selama ia berada di tempat sholatnya, artinya di masjid, selama ia belum berhadas. Selama ia belum berhadas. Apa doanya malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Dalam satu ayat yang lain, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, bersalawatlah untuknya. Salawat Allah kepada hambanya artinya pujian. Ya Allah, rahmati dia. Dalam ayat yang lain, ya Allah, ampuni dosanya. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak ingin didoakan malaikat? Subhanallah. Hadis ini menunjukkan juga fadlun tidharis salah ba'da salah. Keutamaan menunggu salat setelah selesai salat. Karena Nabi mengatakan wala yazalu fi salatin man tadhara salah. Senantiasa seseorang berada di dalam salat selama ia menunggu sholat. Masya Allah. Antum habis sholat maghrib di sini, ya, selain antum duduk untuk taklim, niatkan juga untuk menunggu sholat isya, sehingga kita dapat pahalanya double nih, Pak. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya 403, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 27 kali lipat, 27 derajat. Di sini menunjukkan ya, keutamaan sholat berjamaah, dan hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Dari sisi mana? Yaitu ucapan kata-kata afdal. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat apa? Sendirian. Menurut jumhur,
bahwa kata-kata afdol itu menunjukkan kepada makna sunnah. Namun ya, sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan tidak. Kata-kata afdol itu tidak menunjukkan kepada hukum apa-apa sampai melihat kepada dalil-dalil yang lainnya. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, bagaimana dengan wanita? Kalau wanita sholat di masjid berjamaah, apakah lebih afdal 27 kali lipat dibandingkan wanita yang sholat di rumah? Jawabnya, kecuali wanita. Karena telah ada dalil yang mengecualikannya. Karena Nabi mengatakan apa? La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka. Nabi tegas di situ mengatakan ya, bahwa rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya. Disebutkan dalam satu ayat yang lain, afdhalus shalah 'alal mar'ah ya wa hiya fi qa'ri wa baitiha aw kama qala. Salat yang paling utama bagi seorang wanita adalah yaitu di tempat yang paling tersembunyi di rumahnya. Ya. Nah, ini untuk wanita yang lebih utama di mana? Di rumah. Kenapa sih, Pak? Kalau kalau laki-laki lebih utama di masjid, kalau wanita lebih utama di mana? Di rumah. Karena pertama, keluarnya wanita itu fitnah sebetulnya. Iya. Sebutkan dalam satu hadis riwayat Abu Daud, "Idza kharajatin nisa" atau "Idza kharajatil mar'ah istasrafah syaitan." Apabila wanita itu keluar rumah, istasrafah syaitan, maka syaitan tamak sama dia. Iya. Setan akan berusaha untuk menggoda si wanita ini. Nah, wanita ini memang fitnah. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, wanita itu datang dengan 4, pergi dengan 8. Iya. Tapi Nabi SAW tidak melarang kalau wanita mau pergi kemana? Ke masjid. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ya, memakai hijab, tidak memakai minyak wangi, tidak boleh tabarruj. Iya. Kemudian menghindari ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Makanya di zaman Rasulullah SAW tuh, Pak, ya, para sahabiat itu setelah Rasulullah SAW disuruh langsung pulang. Dan Rasulullah menyuruh para laki-laki untuk duduk menunggu sampai wanita pergi dulu. Zaman sekarang enggak, para wanita habis sholat duduk zikir, keluarnya bareng. Zaman Rasulullah enggak, perempuan tuh imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, bubar langsung perempuan, pulang langsung. Zikirnya di jalan. Iya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ikhtilat. Ya, demikian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, kenapa di zaman Rasulullah kok nggak ada hijab, Ustaz, pas sholat berjamaah? Iya. Di zaman Rasulullah ketika sholat berjamaah antara laki-laki dan wanita ada hijab nggak, Pak? Nggak ada. Iya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, janganlah para wanita mengangkat kepalanya sampai laki-laki duduk dengan rapi. Kenapa? Karena banyak para sahabat yang miskin cuma punya pakaian yang pendek. Kalau sujud kelihatan pantatnya, Pak. Sehingga Rasulullah menyuruh para wanita jangan mengangkat kepala dulu sampai para laki-laki duduk dengan rapi. Itu kan menunjukkan nggak ada hijab. Maka Syekh Albani rahimahullah mensahihkan sebuah hadis tentang sebab turun ayat walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin.
Sungguh kami tahu siapa yang maju di antara kalian dan siapa yang mundur. Disebutkan bahwa sebab turun ayat ini adalah dahulu di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang cantik rupawan yang suka sholat berjamaah di masjid. Pokoknya sebagian laki-laki itu sengaja nyari saf paling akhir. Iya. Ketika mereka ruku, mereka ngelihat ke belakang. Maka Allah turunkan ayat itu menegur, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Itu menunjukkan di zaman Rasulullah nggak ada hijab antara laki-laki dan wanita. Iya. Sebagian masyayikh mengatakan bahwa siapa kita di antara kita yang seperti di zaman sahabat, yang mereka sangat kuat agamanya, dinnya. Iya, kalau zaman ini kata mereka lebih baik pakai hijab. Saya pernah tanya langsung kepada Syekh Ali waktu itu, dan di situ ada Syekh masyhur. Syekh, kalau misalnya pakai hijab yang tertutup dan qadarullah imamnya salah. Imamnya apa? Salah. Speakernya mati lagi, listriknya mati. Kira-kira wanita mau ngikutin siapa? Nggak ngelihat siapa-siapa. Dan ini pernah terjadi Pak masalahnya. Saya pernah jadi imam, qadarullah saya lupa tahiyat awal, langsung berdiri. Sementara kata Rasulullah apabila imam lupa tahiyat awal langsung berdiri, dan kalau dia berdirinya sudah sempurna tidak boleh duduk kata Rasulullah. Saya langsung berdiri, sudah sempurna. Di belakang bilang subhanallah. Saya tetap tidak duduk karena berdasarkan hadis itu. Akhirnya saya isyarat, bangun. Bangun semuanya. Iya. Perempuan di atas apa? Tahiyat. Pas Allahu Akbar, kita ruku, mereka bangun. Pas sami Allahu liman hamidah ribut. Loh. Iya. Nah, saya tanyakan hal itu kepada Syekh. Kata Syekh, kalau begitu hijabnya yang ada bolong-bolongnya aja, kata beliau. Yang biar wanita ya bisa iktida mengikuti makmum yang ada di depannya. Allahu alam, yang saya pahami kenapa di zaman Nabi tidak dipasang hijab itu untuk maslahat sholat mereka, Pak. Sebab kalau misalnya terjadi kesalahan, maka si wanita bisa ngikutin jamaah yang di mana? Di depannya. Makanya kalau yang paling bagus ya hijabnya pas sholat dibuka, pas habis sholat langsung ditutup. Ya, kalau memang mau tertutup banget gitu ya, Allahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis 404. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat haythu yunada bihinna. فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم فما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau ini termasuk 40 orang yang pertama kali masuk Islam. Iya. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kurus, Pak. Sampai beliau pernah
naik pohon kurma, kelihatan betisnya kecil gitu, diketawain para sahabat. Maka Rasulullah bertanya, alamat tabhakun, apa yang kalian ketawakan? Itu hai Rasulullah, kami mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud, kata saking kecilnya. Kata Rasulullah, sungguh betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat di hari kiamat daripada gunung Uhud. Iya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang merasa suka untuk bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim, hendaklah ia benar-benar menjaga sholat 5 waktu ini. Saat dipanggil kepadanya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Nabi kalian ini sunnah-sunnah hidayah, dan sholat berjamaah itu termasuk sunnah-sunnah hidayah. Kalaulah kalian sholat di rumah-rumah kalian, sebagaimana orang yang tidak sholat ini, ya, apa yang terlambat ini sholat di rumahnya, kalian berarti telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalaulah kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kelak kalian akan tersesat. Dan tidak ada seorang pun yang bersuci dan ia memperbagus wudunya, kemudian ia pergi ke masjid dari masjid-masjid ini, kecuali Allah tuliskan untuknya setiap langkah kakinya satu kebaikan. Allah angkat dengan satu langkah kakinya 1 derajat, dan Allah gugurkan dengannya 1 keburukan. Sungguh, kata Abdullah Mas'ud, aku melihat kami di zaman Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang absen dari sholat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah jelas kelihatan kemunafikannya. Sungguh di zaman Rasulullah dahulu ada orang yang didatangkan ke masjid dalam keadaan dibopong di antara 2 orang karena dia sakit, sampai didudukan di saf. Sampai begitu di zaman Rasulullah SAW. Lihat akhi, ya, di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu. Dan ini merupakan dalil Imam Ahmad yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, Pak, ya, walaupun karena malas, kafir, murtad dari agama Islam. Adapun jumhur mengatakan kalau dia meninggalkannya karena malas, tidak kafir. Itu sudah pernah kita bahas. Kata beliau, siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, jaga sholat 5 waktu. Memang kita disuruh oleh Allah juga, Pak. Allah mengatakan hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Jaga oleh kalian sholat 5 waktu ini, terutama sholat wusta, itu sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dengan penuh kunut, ya, penuh kekhusyuan. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Allah mensyariatkan untuk Nabi kalian sunnah-sunnah hidayah, dan sholat berjamaah termasuk sunnah hidayah. Subhanallah. Berarti orang yang suka sholat berjamaah, Pak, dijamin pelakunya dapat hidayah, Pak. Bahkan sudah pernah kita sebutkan hadisnya, bahwa orang yang selalu menjaga sholat berjamaah, biiznillah, wafatnya husnul khatimah. Iya, karena sudah lewat dulu hadisnya tentang mimpi Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, la adri, aku enggak tahu ya Allah. Lalu Allah meletakkan telapaknya di pundak Rasulullah SAW, di antara pundak Rasulullah, sampai beliau merasakan dinginnya di antara dada Rasulullah. Sehingga saat itu Rasulullah bisa mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi.
Kemudian Allah kembali berfirman, atadri fima yaktasimu fihil mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, na'am, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Lalu Allah bertanya, apa amalan yang mengangkat, menggugurkan dosa? Famasyul aqdami ilal jamaat. Kata Rasulullah, yaitu melangkahkan kakinya kemana? Salat berjamaah. Ya. Wa isbagul wudu' indal makruhat, menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu satu salat sampai salat berikutnya. Apa kata Allah, Pak? Apa kata Allah? Shadaqta ya Muhammad. Faman fa'ala dzalik asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'ati ka yaumi waladatu ummu. Benar kamu hai Muhammad, kata Allah. Siapa yang melakukan perbuatan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan. Apa tadi? Berjalan ke masjid. Yang kedua apa? Yang kedua, menyempurnakan wudu saat sholat. Yang ketiga apa? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Jaminannya Bapak, hidupnya baik, matinya baik. Siapa di antara kita yang ingin wafatnya husnul khatimah? Jaga tiga ini. Ya, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.